diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Program jangka pendek partai ini adalah satu. Kami akan mendorong solidaritas lintas elemen rakyat untuk mengawal proses penegakan hukum. Dan kebetulan pada tanggal 20 Oktober nanti, Presiden Jokowi mundur berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Ya, Faisal Asegaf menggebu-gebu akan penjarakan Joko Widodo. Namun demikian, masyarakat sudah gemes dan ingin sekali penjarakan Faisal Asegaf. Masyarakat rame-rame mengusulkan agar Faisal Asegaf dipenjarakan dan diusir dari bumi NKRI ini agar dikembalikan ke negeri asalnya, yakni di negara Yaman sana, biar tidak membuat rusuh di negara ini. Surat terbuka untuk Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di pemilu 2024. Langsung aja Pak, saya mewakili jutaan pemilih Bapak yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah Bapak dilantik nantinya, kami sangat berharap sama Bapak untuk tegas dalam menindak orang-orang seperti ini Pak. Jangan pernah kasih tempat kepada perusuh-perusuh bangsa, kepada pengadu domba, kepada orang-orang yang berpotensi ingin memecah belah persatuan dan keutuhan bangsa ini Pak. Kalau mengkritik sih boleh-boleh aja Pak, sah-sah aja, karena itu juga dibutuhkan dalam suatu kepemerintahan. Asalkan kritikan itu juga kritik membangun Pak, dan disertai dengan solusi. Tapi kalau yang ini bukan kritikan lagi namanya Pak, ini sudah jatuh kepada penghinaan terhadap kepala negara. Kedepannya kami tidak ingin hal ini terjadi lagi Pak di era kepemerintahan Bapak nantinya. Tolong Pak diperhatikan hal-hal seperti ini. Ini saya rasa udah kebablasan Pak. Hina sana, hina sini, fitnah sana, fitnah sini, dengan berlindung di balik kebebasan berpendapat. Nah ini udah, saya rasa ini udah demokrasi yang kebablasan Pak. Nah tolong untuk ke pemerintahan Bapak nantinya, tolong diatur banget Pak hal-hal seperti ini Pak. Kami juga ingin Pak melihat kepala negara kami, melihat presiden kami disegani oleh rakyatnya, tidak semena-mena terhadap pemimpinnya. Kami sangat merindukan kepemimpinan yang berwibawa, layaknya pemimpin-pemimpin dunia Pak. Gitu. Nah sekali lagi mohon sama Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran nantinya setelah dilantik, agar gerak cepat menindak orang-orang seperti ini Pak. Ini udah keterlaluan. Jika nanti di masa pemerintahan Bapak berani menindak orang-orang seperti ini, orang-orang perusuh bangsa, pengadu domba seperti ini, insya Allah kepemerintahan Bapak akan berjalan lancar Pak. Begitu. Pokoknya pasti sikat habis deh orang-orang seperti ini, baik itu pribumi maupun imigran-imigran Yaman yang berpotensi memecah belah kesatuan dan keutuhan bangsa ini. Sikat Pak. Jangan biarkan mereka leluasa menghina, mencaci maki kepala negara kita Pak. Ini kok bisa sih orang-orang seperti ini, imigran Yaman berkeliaran di sini? Aneh. Malah menghina lagi, mencaci maki orang pribumi lagi, ini kok aneh. Kok dibiarkan sih? Ini Pak Jokowi ini terlalu sabar ini. Ini kalau gini Pak, kalau misalkan penjara penuh sama orang-orang seperti ini, gampang Pak, kita sewa aja di Belanda sana. Di Belanda sana, penjara-penjara itu kosong Pak, karena nggak ada penjahat. Konon katanya penjaga lapas di sana itu makan gaji buta karena nggak ada kerjaan. Nah kita tinggal sewa aja Pak ke sana untuk orang-orang yang seperti ini gitu. Kalau misalkan penjara di Indonesia udah penuh, kok bisa sih orang-orang yang kayak gini bebas berkeliaran, bebas di Indonesia, padahal dia ini bukan pribumi sebenarnya, imigran, tapi kok leluasa gitu di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah itu nanti tugas Bapak sebagai kepala negara Pak untuk menindak orang seperti ini Pak. Nah kami berharap banget di masa kepemerintahan Bapak nanti, tolong Pak, mohon dengan sangat supaya tidak ada lagi perusuh-perusuh bangsa seperti ini Pak. Nah untuk admin Gerindra nih, tolong ya,
Saya lihat admin Gerindra ini begitu aktif di media sosial. Tolong sampaikan kepada Pak Prabowo pesan kami sebagai jutaan pemilih Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Tolong sampaikan siapapun Anda adminnya, tolong sampaikan kepada Pak Prabowo agar dengan tegas menindak orang-orang seperti ini. Bila perlu, kembalikan lagi ke zaman Soeharto. Kami yakin banget dengan kepemimpinan Pak Prabowo nanti pasti akan menindak orang-orang seperti ini. Warga kecewa dengan Faisal Assegaf atas pernyataannya yang akan menyeret Jokowi pasca lengser. Jokowi harus diseret dan diminta. Itu ngomong apa lah itu. Jokowi harus diseret dan dihukum. Itu balik-balik bahasa itu. Besok itu ya, kamu tuh yang diseret dan dihukum gitu. Ini pemerintahan sekarang ini pemerintahan rusak, pemerintah yang sangat rusak, aparatur negara pun rusak, nggak berani menangkap orang-orang yang kayak gitu tuh. Saya pribadi warga negara sebagai rakyat kecil aja gemes, emosi nengok wajah-wajah manusia yang kayak gitu tuh, yang mulutnya terlalu berkoar-koar itu saya muak, asli muak nengok wajah-wajah manusia itu. Kenapa pemerintah dan Kapolri gak berani menempuh jalur hukum orang-orang kayak gini? Dibiarkan bebas ya bebas, tapi jangan kayak gitu bahasamu weh. Berarti udah telingamu tuh peka, matanya yang ceri berita-berita tadi itu yang buat ulah itu udah buta tuh. Dia pantas pakai kacamata itu. Jadi nggak nengok apa yang dikerjakan Jokowi dan nggak dengar program-program Jokowi. Hanya memitnah aja bisanya kepada manusia. Itu perlu dihukum tuh Pak Kapolri. Manusia kayak gitu tuh tangkap aja itu. Dimintai tanggung jawab dia ngomong itu. Itu oke, saya mohon sama Pak Kapolri, jangan peka lah Pak Kapolri, tolong tangkap. Itulah warga masyarakat yang menginginkan agar pihak kepolisian menangkap Faisal Assegaf atas ucapannya yang begitu sangat menyakitkan bagi rakyat Indonesia, dan suruh untuk diusir saja dari bumi NKRI perusuh-perusuh keturunan Yaman, begitu ya Mas Bro ya. Iya, warga mempertanyakan kenapa Jokowi harus diseret? Apa salahnya Pak Jokowi? Jokowi harus diseret dan diminta. Sopo sing kate diseret iku? Kak. Wah, awakmu iku sing diseret. Pak Jokowi itu salah apa? Kamu mengatakan seret-seret menurutku. Pak Jokowi salah apa? Apa pengabdianmu terhadap negara dan bangsa? Tunjukkan pengabdianmu apa? Apa yang kamu sumbangkan pada negara Indonesia? Gak ada kan? Kamu asal ngomong aja kamu. Kamu berhadapan dengan rakyat kamu nanti. Rakyatmu yang mana rakyatmu? Rakyat mana? Tunjukkan rakyatmu. Rakyat yang mana? Asal bicara ngomong gerjeplos saya cangkeme. Ya, warga Indonesia sangat muak dengan Faisal Assegaf dan rame-rame mengusir Faisal Assegaf untuk pulang ke Yaman ya. Mau bocorkan kepada Habibur Rahman, lebih dari 50% di internal. Faisal, daripada di sini di Indonesia pulang ke negara nenek moyangmu. Itu warga yang mengusir Faisal Assegaf untuk pulang ke negara sendiri, Yaman ya. Ternyata Faisal Assegaf mendukung Anies Baswedan, pantesan ingin menggulingkan Presiden Joko Widodo. Rakyat Indonesia sudah tahu, Anies itu orang cerdas, orang pintar. Pantesan ya semangat untuk menggulingkan Bapak Jokowi. Oh ternyata Anda termasuk golongan dari 01.
Sudah jelas sudah bahwa Anda khawatir kalau Anda takut kalah. Begitu ya. Salam 2 jari, salam 2 jari, salam 2 jari untuk Prabowo Gibran. Terima kasih. Iya betul, dan akhirnya memang Faisal Assegaf jagoannya kalah ya. Anies Baswedan kalah telak dari Prabowo Gibran, begitu ya Mas Bro ya. Sebenarnya bagian dari ekspresi Fir'aun saja. Izin stik pitikau ya Bapak ini ya, upacara itu ekspresi orang-orang Firaun. Memang partai umat ini ya sok munafik, munafik betul kalian. Sok suci, sok beragama, sok paham agama. Agama itu ciptaan manusia loh, biar tahu. Kalian munafik, sok paham, sok suci. Kalau tidak lebih kotor. Tahu anjing? Anjing ya. Anjing lebih bersih daripada pola-pola pemikiran seperti Anda. Anda paham. Memberi saran pada masyarakat itu tidak seperti itu. Oke. Itulah tanggapan dari masyarakat kepada Faisal Assegaf, dan dikatakan bahwa dia, dan ini juga tantangan warga masyarakat kepada Faisal Assegaf. Saya tantang Anda Bang Faisal Assegaf. Quickcount itu adalah pusatnya kejahatan, kumpulan para penipu-penipu yang berkedok intelektual. Quickcount itu kelompok pembohong, penipu. 2000 TPS itu diduga kuat adalah TPS siluman, TPS hantu. Karena mereka tidak umumkan di mana adresnya. Bang Faisal Assegaf, abang ini kenapa bang? Hah? Ngomong apa bang ini di podcastnya Pak Abraham Samad ini? Kok abang bilang pula quick count itu kumpulan penipu, pembohong? Abang ini jangan menyebarkan hoax, ya. Lembaga survei itu semua bang yang menghasilkan quick count, yang punya produk quick count, ya, itu semua terdaftar resmi. Mereka berbadan hukum, PT, ya, dan resmi terdaftar di KPU. Jadi maksud abang kalau quick count itu penipu, pembohong, berarti abang tidak secara langsung bilang KPU itu juga penipu, ya. Jangan seperti itu bang. Ya mereka itu lembaga survei memakai metode nggak sembarangan bang, ambil sampel. Gini aja Bang Faisal Assegaf ya, kalau memang abang nggak setuju terhadap quick count ya dari lembaga survei, kita tunggu real count dari KPU RI. Tapi kalau real count dari KPU RI abang nggak setuju juga, saya tantang Bang Faisal Assegaf untuk membuktikan omongan yang tadi abang bilang, pembohong, penipu, penjahat itu benar apa tidak. Jangan abang menyebarkan hoax, karena negara kita ini negara hukum. Dalam hukum kita, ya, siapa yang mendalilkan itu harus membuktikan. Sekarang saya tantang Bang Faisal Assegaf untuk membuktikan omongan abang tadi. Ya, gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Masyarakat begitu sangat gedek dan kecewa serta muak ya dengan perusuh seperti Faisal Assegaf ini. Kelihatannya ya masyarakat ingin agar Faisal Assegaf diusir dari bumi Nusantara ini. Faisal Assegaf dan kroni-kroninya akan diusir ke Yaman oleh masyarakat Indonesia. Warga kecewa dengan Faisal Assegaf atas pernyataannya yang akan menyeret Jokowi pasca lengser. Jokowi harus diseret dan diminta